Bagi orang Jawa, kedatangan Islam dipandang sebagai masuknya beberapa tata cara yang baru dalam hidup beragama, misalnya ibadah haji. Dalam suluk Wujil diceritakan bahwa Syekh Malaya, Sunan Kalijaga, hendak melaksanakan ibadah haji ketika beliau berada di Malaka. Tetapi, oleh Syekh Maulana Maghribi, Sunan diminta untuk pulang ke Jawa. Alasan dari Syekh Maulana Maghribi, bila Jawa ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga maka orang Jawa akan kembali kafir. Dalam kitab suluk linglung lain lagi ceritanya, Sunan Kalijaga yang sudah bertekad pergi ke Mekah, di tengah perjalanan, di lautan, dicegat oleh Nabi Khidir. Sunan dinasihati agar tidak pergi bila belum tahu yang dituju. Sunan diperintah untuk bertanya kepada sesama manusia yang tahu agar jelas apa yang hendak dikerjakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang belum tahu tentang ajaran kehidupan harus menanyakan kepada orang yang sudah tahu. Dengan maksud agar tidak tersesat. Pada intinya Sunan Kalijaga mendapatkan pengajaran dari Syekh Maulana Maghribi, bahwa Mekah yang ada di Jazirah Arabia itu hanyalah Mekah tiruan. Sejatinya Mekah itu ada di dalam diri sendiri. Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan dari Nabi Ibrahim. Mengenai Mekah dan Ka'bahnya dituturkan dalam kitab suluk Wujil seperti berikut ini. Tidak ada yang tahu Mekah yang sebenarnya. Sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya. Bila mana ada orang yang membawa bekal lalu sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya itu, dan sulit diperoleh. Bekalnya itu bukan rupiah atau dinar, tetapi keberanian dan kesanggupan untuk mati. Kesabaran dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah seperti mengelilingi. Ka'bahnya ada di tengah, dan bergantung tanpa pengait. Dilihat dari atas, tampak langit di bawah. Dilihat dari bawah, tampak bumi di atas. Melihat barat yang terlihat timur, sedangkan melihat timur yang terlihat barat. Sungguh itu penglihatan terbalik. Teks suluk ini sebenarnya menggambarkan bahwa ibadah haji itu bukan pergi secara fisik ke kota Mekah yang ada di Jazirah Arabia. Tidak ada yang tahu letak Mekah sejati, karena ada di dalam diri. Mekah yang demikian ini tidak bisa dicapai dengan bekal harta benda dunia ini. Berapapun banyaknya uang yang kita miliki, tak akan bisa membawa kita ke Mekah yang metafisik ini tidak kelihatan oleh mata lahir. Nah, posisi wali seperti yang diungkapkan dalam teks tersebut, ternyata merupakan makom kewalian bagi orang yang telah sampai di Mekah yang metafisik itu. Bekal untuk mencapai ke sana adalah keberanian dan kesanggupan untuk menjalani kematian dalam kehidupan, mati sajeroning urip, di dunia ini. Berani dan sanggup hidup yang bebas dari belenggu hawa nafsu. Orang yang bisa membebaskan diri dari hawa nafsu dapat disebut sebagai orang yang mati dalam hidup. Dan, hidup pun berada dalam kematian. Karena ia sudah dapat mengendalikan berbagai macam keinginan. Menempuhnya harus sabar dan rela hidup di dunia tanpa terjebak keduniaan. Inilah yang dimaksud dengan haji. Sabar dan ikhlas dalam meniti jalan kebenaran. Sabar berarti tahan uji dalam menempuh kehidupan ini. Terus bertekad menempuh jalan yang benar meski godaan dan rintangan menghadang. Orang yang sabar tak akan berhenti di tengah jalan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan ikhlas atau rela adalah kesanggupan untuk hidup tak terkontaminasi atau tidak tercemari kotoran dunia. Tidak ikut-ikutan berebut tahta, harta, dan dunia. Hidup di dunia tetapi tak terbelenggu oleh dunia. Dunia dilalui dengan sewajarnya. Dikisahkan juga bahwa Ka'bah metafisik ini dikelilingi masjid. Ka'bahnya seperti menggantung tapi tanpa gantungan. Keindahannya membuat pemandangan Ka'bah tampak serba terbalik. Mekah yang demikianlah yang harus dituju. Dalam alam metafisik atau spiritual, apa yang kita anggap sebagai langit, sesuatu yang berharga di dunia ini, ternyata rendah nilainya. Bumi yang diinjak-injak ini tampak sebagai sorga. Karena itu bumi harus senantiasa dipercantik. Ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dalam suluk ini tidak berkaitan dengan usaha secara fisik. Cukup dengan aktivitas batiniah, yaitu, dengan tafakur dan zikir samadhi. Dengan cara ini hadirlah Ka'bah di dalam hati sendiri. Dalam bait 96 dijelaskan bahwa bahasa Mekah yang batiniah ini tidak berupa huruf atau tulisan. Jadi, wajar jika banyak orang yang tidak sanggup menuju ke sana. Modalnya bukan uang atau harta, tapi tekad untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam hidup ini. Meski hakikat ibadah haji itu olah spiritual, tetapi semua bentuk aktivitas haji merupakan simbol-simbol untuk mencapai pencerahan hidup. Pakaian IKHRAM.
melambangkan keberanian dan kesanggupan untuk mati, alias hidup yang bersahaja dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Suatu bentuk kesederhanaan yang jelas, yaitu berupa pakaian putih tanpa jahitan, yang melambangkan tak ada perbedaan derajat dan pangkat. Sai, melambangkan kesabaran dan keikhlasan dalam menempuh hidup yang wajar, yaitu berjalan kaki dan lari kecil bagi yang laki-laki. Bagi perempuan, sai dilakukan dengan berjalan cepat. Sai dilakukan secara bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa dan Marwah. Kesulitan untuk mempertahankan hak hidup tidak lantas melakukan sesuatu yang melampaui batas. Kekurangan atau kemiskinan tidak membuatnya kalap dan melakukan penjarahan bila ada kesempatan. Sai merupakan simbol keteguhan iman dalam memperjuangkan kehidupan yang benar. Tawaf adalah tujuan mencapai pusat spiritual atau asal kehidupan, yaitu mengitari Ka'bah dari arah kanan ke kiri sebanyak 7 kali. Orang banyak yang melakukan tawaf itu bagaikan sperma-sperma yang ingin masuk ke inti telur. Ka'bah yang dikenal sebagai Bait Allah atau Rumah Tuhan, merupakan lambang bagi rahim kehidupan. Di sudut tenggara Ka'bah ada ceruk, sebagai tempat Hajar Aswad, batu hitam, yang melambangkan vagina dan klitorisnya. Disunatkan untuk mencium batu hitam itu sebenarnya lambang untuk menghormati kehidupan, yang pada prinsipnya menghormati perempuan sebagai induk kehidupan. Sebelum kedatangan agama Islam, bangsa Arab tidak menghormati perempuan. Kehidupan perempuan dilecehkan, sehingga orang-orang dari suku tertentu merasa malu bila mempunyai anak perempuan, maka anak tersebut dikubur hidup-hidup. Islam melarang cara-cara hidup yang demikian itu. Perempuan harus dihormati. Di antara simbol-simbol penghormatan itu dibakukan dalam ibadah haji. Dengan datangnya agama Islam, haji yang menjadi obsesi masyarakat Arab semenjak pra-Islam, diperbaiki tata caranya. Perjalanan haji ada di dalam darah orang-orang Arab. Bagaimanapun keadaannya, seorang Arab masih meyakini bahwa ibadah haji akan menyelamatkan dirinya. Karena itu, tata cara rangkaian ibadah haji diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan cara menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim, dengan cara menunaikan ibadah haji, seorang muslim diharapkan mampu menjalani hidup ini dengan benar. Baik untuk kehidupan pribadinya, maupun untuk kehidupan masyarakatnya. Perempuan harus dihormati dalam kehidupan ini. Bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat dan negara. Mencium Hajar Aswad merupakan simbol untuk menghormatinya. Sedangkan perintah untuk menjaga, menghargai dan menghormatinya. Bagi orang Jawa, kedatangan Islam dipandang sebagai masuknya beberapa tata cara yang baru dalam hidup beragama, misalnya ibadah haji. Dalam suluk Wujil diceritakan bahwa Syekh Malaya, Sunan Kalijaga, hendak melaksanakan ibadah haji ketika beliau berada di Malaka. Tetapi, oleh Syekh Maulana Maghribi, Sunan diminta untuk pulang ke Jawa. Alasan dari Syekh Maulana Maghribi, bila Jawa ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga maka orang Jawa akan kembali kafir. Dalam kitab suluk linglung lain lagi ceritanya, Sunan Kalijaga yang sudah bertekad pergi ke Mekah, di tengah perjalanan, di lautan, dicegat oleh Nabi Khidir. Sunan dinasihati agar tidak pergi bila belum tahu yang dituju. Sunan diperintah untuk bertanya kepada sesama manusia yang tahu agar jelas apa yang hendak dikerjakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang belum tahu tentang ajaran kehidupan harus menanyakan kepada orang yang sudah tahu. Quran Surat An-Nahl 43. Dengan maksud agar tidak tersesat. Pada intinya Sunan Kalijaga mendapatkan pengajaran dari Syekh Maulana Maghribi, bahwa Mekah yang ada di Jazirah Arabia itu hanyalah Mekah tiruan. Sejatinya Mekah itu ada di dalam diri sendiri. Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan dari Nabi Ibrahim. Mengenai Mekah dan Ka'bahnya dituturkan dalam kitab suluk Wujil seperti berikut ini. Tidak ada yang tahu Mekah yang sebenarnya. Sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya. Bila mana ada orang yang membawa bekal lalu sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya itu, dan sulit diperoleh. Bekalnya itu bukan rupiah atau dinar, tetapi keberanian dan kesanggupan untuk mati. Kesabaran dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah seperti mengelilingi. Ka'bahnya ada di tengah, dan bergantung tanpa pengait. Dilihat dari atas, tampak langit di bawah. Dilihat dari bawah, tampak bumi di atas. Melihat barat yang terlihat timur, sedangkan melihat timur yang terlihat barat. Sungguh itu penglihatan terbalik.
Teks suluk ini sebenarnya menggambarkan bahwa ibadah haji itu bukan pergi secara fisik ke kota Mekah yang ada di Jazirah Arabia. Tidak ada yang tahu letak Mekah sejati, karena ada di dalam diri. Mekah yang demikian ini tidak bisa dicapai dengan bekal harta benda dunia ini. Berapapun banyaknya uang yang kita miliki, tak akan bisa membawa kita ke Mekah yang metafisik ini tidak kelihatan oleh mata lahir. Nah, posisi wali seperti yang diungkapkan dalam teks tersebut, ternyata merupakan makom kewalian bagi orang yang telah sampai di Mekah yang metafisik itu. Bekal untuk mencapai ke sana adalah keberanian dan kesanggupan untuk menjalani kematian dalam kehidupan, mati sajroning urip, di dunia ini. Berani dan sanggup hidup yang bebas dari belenggu hawa nafsu. Orang yang bisa membebaskan diri dari hawa nafsu dapat disebut sebagai orang yang mati dalam hidup. Dan, hidup pun berada dalam kematian. Karena ia sudah dapat mengendalikan berbagai macam keinginan. Menempuhnya harus sabar dan rela hidup di dunia tanpa terjebak keduniaan. Inilah yang dimaksud dengan haji. Sabar dan ikhlas dalam meniti jalan kebenaran. Sabar berarti tahan uji dalam menempuh kehidupan ini. Terus bertekad menempuh jalan yang benar meski godaan dan rintangan menghadang. Orang yang sabar tak akan berhenti di tengah jalan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan ikhlas atau rela adalah kesanggupan untuk hidup tak terkontaminasi atau tidak tercemari kotoran dunia. Tidak ikut-ikutan berebut tahta, harta, dan dunia. Hidup di dunia tetapi tak terbelenggu oleh dunia. Dunia dilalui dengan sewajarnya. Dikisahkan juga bahwa Ka'bah metafisik ini dikelilingi masjid. Ka'bahnya seperti menggantung tapi tanpa gantungan. Keindahannya membuat pemandangan Ka'bah tampak serba terbalik. Mekah yang demikianlah yang harus dituju. Dalam alam metafisik atau spiritual, apa yang kita anggap sebagai langit, sesuatu yang berharga di dunia ini, ternyata rendah nilainya. Bumi yang diinjak-injak ini tampak sebagai sorga. Karena itu bumi harus senantiasa dipercantik. Ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dalam suluk ini tidak berkaitan dengan usaha secara fisik. Cukup dengan aktivitas batiniyah, yaitu, dengan tafakur dan zikir samadhi. Dengan cara ini hadirlah Ka'bah di dalam hati sendiri. Dalam bait 96 dijelaskan bahwa bahasa Mekah yang batiniyah ini tidak berupa huruf atau tulisan. Jadi, wajar jika banyak orang yang tidak sanggup menuju ke sana. Modalnya bukan uang atau harta, tapi tekad untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam hidup ini. Meski hakikat ibadah haji itu olah spiritual, tetapi semua bentuk aktivitas haji merupakan simbol-simbol untuk mencapai pencerahan hidup. Pakaian IKHRAM melambangkan keberanian dan kesanggupan untuk mati, alias hidup yang bersahaja dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Suatu bentuk kesederhanaan yang jelas, yaitu berupa pakaian putih tanpa jahitan, yang melambangkan tak ada perbedaan derajat dan pangkat. Sa'i melambangkan kesabaran dan keikhlasan dalam menempuh hidup yang wajar, yaitu berjalan kaki dan lari kecil bagi yang laki-laki. Bagi perempuan, sa'i dilakukan dengan berjalan cepat. Sa'i dilakukan secara bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa dan Marwah. Kesulitan untuk mempertahankan hak hidup tidak lantas melakukan sesuatu yang melampaui batas. Kekurangan atau kemiskinan tidak membuatnya kalap dan melakukan penjarahan bila ada kesempatan. Sa'i merupakan simbol keteguhan iman dalam memperjuangkan kehidupan yang benar. Tawaf adalah tujuan mencapai pusat spiritual atau asal kehidupan, yaitu mengitari Ka'bah dari arah kanan ke kiri sebanyak 7 kali. Orang banyak yang melakukan tawaf itu bagaikan sperma-sperma yang ingin masuk ke inti telur. Ka'bah yang dikenal sebagai Bait Allah atau Rumah Tuhan, merupakan lambang bagi rahim kehidupan. Di sudut tenggara Ka'bah ada ceruk, sebagai tempat hajar aswad, batu hitam, yang melambangkan vagina dan klitorisnya. Disunatkan untuk mencium batu hitam itu sebenarnya lambang untuk menghormati kehidupan, yang pada prinsipnya menghormati perempuan sebagai induk kehidupan. Sebelum kedatangan agama Islam, bangsa Arab tidak menghormati perempuan. Kehidupan perempuan dilecehkan, sehingga orang-orang dari suku tertentu merasa malu bila mempunyai anak perempuan, maka anak tersebut dikubur hidup-hidup. Islam melarang cara-cara hidup yang demikian itu. Perempuan harus dihormati. Di antara simbol-simbol penghormatan itu dibakukan dalam ibadah haji. Dengan datangnya agama Islam, haji yang menjadi obsesi masyarakat Arab semenjak pra-Islam, diperbaiki tata caranya. Perjalanan haji ada di dalam darah orang-orang Arab.
Bagaimanapun keadaannya, seorang Arab masih meyakini bahwa ibadah haji akan menyelamatkan dirinya. Karena itu, tata cara rangkaian ibadah haji diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan cara menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim, dengan cara menunaikan ibadah haji, seorang muslim diharapkan mampu menjalani hidup ini dengan benar. Baik untuk kehidupan pribadinya, maupun untuk kehidupan masyarakatnya. Perempuan harus dihormati dalam kehidupan ini. Bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat dan negara. Mencium Hajar Aswad merupakan simbol untuk menghormatinya. Sedangkan perintah untuk menjaga, menghargai dan menghormatinya, bisa kita lihat pada ayat berikut ini. Artinya, jagalah hukum Allah yang dengannya kalian saling mengklaim hak dan kewajiban kalian, dan jagalah rahim-rahim perempuan. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Ayat tersebut menginformasikan bahwa kita hidup ini berdasarkan hak dan kewajiban yang bersumber darinya. Hak dan kewajiban kita ini berasal dari hukum Tuhan. Kita hidup di bumi kepunyaannya. Kita menghirup udara untuk napas kehidupan kita, dan ini berasal darinya. Kita ada di dunia ini dari perempuan yang merupakan salah satu ciptaannya yang teragung. Karena itu, dalam menjaga hukum Allah, termasuk di dalamnya adalah menjaga rahim perempuan. Artinya, kita, lelaki dan perempuan, harus menjaga rahim perempuan. Karena rahim adalah kehormatan tertinggi bagi manusia. Bahasa ayat tersebut amat halus. Menjaga rahim sebenarnya menjaga kelamin perempuan. Menjaga vagina. Ia bukanlah alat pemuas nafsu liar. Ia bukanlah sarana untuk eksploitasi kenikmatan seksual belaka. Meskipun kita tahu bahwa kenikmatan seksualitas dapat diperoleh lewat situ. Karena rahim merupakan kehormatan yang tertinggi, maka rahim harus disentuh melalui ikatan perkawinan. Melalui perjanjian hidup bersama yang terhormat. Dalam ikatan itulah masing-masing pasangan saling menghormati. Untuk mengingat nilai kehormatan ini, bagi siapa saja yang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau mau jujur, banyak orang yang naik haji itu kehilangan makna spiritualnya. Berbagai rukun dan syarat diyakini secara harfiah sebagai cara untuk menyempurnakan keimanannya. Dari keyakinan yang demikian mereka berharap menjadi haji mabrur, mabrurah, hajatun mabrurah, haji yang penuh kebajikan. Padahal sepulangnya dari ibadah haji, kemabrurannya tidak tampak atau tidak membekas. Seseorang akan mabrur hajinya bila dia ikhlas dalam menunaikannya. Tak ada kepentingan duniawi apapun, meski dalam berhaji seseorang diperkenankan untuk melakukan perdagangan. Tetapi, perdagangan bukan sebagai motivasi atau faktor pendorong untuk berhaji. Panggilan haji itu betul-betul lahir dari lubuk hati terdalam, dan mengamalkan segala simbol dalam berhaji itu dalam kehidupan nyata. Haji juga bukan karena faktor politik. Cukup sekali seumur hidup ketika ia mampu melaksanakannya. Ibadah haji merupakan perjalanan manusia ke pusat dirinya. Karena itu, kewajiban secara fisikal, kewajiban meniti simbol-simbol, hanya sekali dalam seumur hidup. Dan, itu pun bila yang bersangkutan, mampu. Ya, perjalanan haji hanya bagi yang mampu. Bukan hanya mampu secara material, tetapi juga mampu secara mental dan spiritual. Sebelum pergi haji, seseorang harus sudah membersihkan dirinya dari jeratan duniawi. Sehingga sepulangnya dari haji, dia dapat menerapkan segala simbol yang dilaluinya selama haji dalam kehidupan nyata di dunia ini. Bukan sepulang haji malah melakukan korupsi secara lihai. Pergi haji juga bukan untuk menutupi kecacatan dalam karir politik seseorang. Bukan untuk menebus dosa politik. Pergi haji bertujuan untuk meningkatkan mutu kemanusiaannya dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan berbagai larangan ketika ihram. Ada beberapa larangan bagi orang yang sedang beriram. Di antaranya disebutkan dalam ayat Qs. Al-Baqarah, 197, yaitu dilarang melakukan aktivitas seksual, tindakan fasik, dan bertengkar. 1. Larangan melakukan aktivitas seksual. Beriram sebenarnya merupakan lambang penyucian batin. Bertapa brata. Karena itu, secara lahiriah pelaku haji harus mengenakan pakaian sederhana yang berupa belitan kain putih tanpa jahitan. Dalam upaya menyucikan batinnya, manusia harus bisa meredam gejolak birahinya. Sehingga semua hal yang menjurus pada pembangkitan nafsu syahwat harus ditiadakan. Segala lamunan tentang pornografi harus dihindarkan. Khayalan yang membangkitkan birahi harus disingkirkan, sehingga sentuhan badan dengan lain jenis yang tidak bisa
Hindari itu tidak menyebabkan dorongan syahwat. Otomatis pernikahan di saat berirham tidak boleh dilakukan alias terlarang. Apalagi berhubungan seksual. 2. Larangan berbuat fasik. Perbuatan fasik yaitu perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum Allah. Perbuatan keji dan mungkar sebagaimana diterangkan di atas, tidak boleh dilakukan. Dalam pengertian fasik ketika beriram adalah membunuh. Baik itu membunuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Jangankan membunuh, sesuatu perbuatan yang sifatnya menganiaya seperti merusak ranting tumbuhan pun dilarang. Karena itu, berburu pun dilarang, lihat Qs. Al-Maidah 5, 1-2. Maksud pelarangan dalam beriram ini agar seseorang sepulangnya dari perjalanan haji tidak berani berbuat aniaya terhadap makhluk hidup. Apalagi membunuhnya. Kalau toh akan melakukan penebangan pohon, harus dipikirkan masak-masak bahwa penebangan itu tidak sampai menimbulkan kerusakan lingkungan. 3. Larangan bertengkar. Pertengkaran suami istri atau dengan orang lain dilarang. Loh, bagaimana pertengkaran antara orang tua dengan anaknya, atau majikan dengan buruhnya yang diajak menunaikan ibadah haji? Semua pertengkaran dilarang. Dalam beriram tak ada lagi perbedaan kedudukan. Di mata Tuhan semua makhluk sama kedudukannya. Karena itu, tak ada hak bagi manusia untuk menyombongkan dirinya di hadapan yang lain. Coba perhatikan, alangkah harmonisnya kehidupan ini bila orang-orang yang telah pergi berhaji itu bisa menerapkan prinsip beriram dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya bila tata cara beriram itu dilakukan sebatas formalitas? Apa gunanya berhaji bila ibadah iram itu tidak lagi membekas? Nah, sekarang mari kita kembali ke Sunan Kalijaga yang membatalkan dirinya untuk pergi haji. Dari segi material dan mental, tak ada halangan sama sekali bagi Sunan. Sudah sampai di Malaka, tapi malah disuruh pulang kembali ke Pulau Jawa. Alasannya, agar orang-orang Jawa tidak menjadi kafir. Artinya, kalau Sunan tetap pergi ke Mekah, orang-orang Jawa akan kafir. Loh, apa sebabnya? Karena pemerintahan Demak masih di tahap transisi. Kekacauan dan kerusuhan banyak terjadi. Runtuhnya Majapahit menyebabkan perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana. Rakyat menderita. Praktis Islam yang ditawarkan oleh wali sangat tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kecuali, yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Kedua anggota wali ini mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya. Meskipun cara dan intensitasnya berbeda. Tujuan haji adalah untuk menjadi manusia sempurna insan kamil. Untuk hal ini sudah dipenuhi oleh Sunan ketika melakukan tapabrata di tepi kali. Sunan tercerahkan setelah selama 5 tahun bertapa di pinggir kali. Semua simbol dalam ibadah haji itu telah dilaluinya dalam meditasinya. Sehingga yang ada tinggal mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa sepulang para sahabat menunaikan ibadah haji, hanya ada satu orang yang menjadi haji mabrur. Para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa gerangan orang yang mabrur hajinya itu? Nabi menyebutkan namanya. Para sahabat mulai mengingat-ingat nama tersebut. Dalam ingatan mereka tidak ada orang berhaji yang disebutkan namanya oleh Rasul Allah itu. Maka, para sahabat menelusuri orang yang dimaksud. Setelah bertemu dengan orang itu, sahabat-sahabat yang datang itu mengucapkan selamat bahwa orang itu menjadi haji mabrur. Tentu saja, orang itu kaget, terkejut, dan akhirnya menjelaskan bahwa dirinya tidak sempat untuk pergi haji pada tahun itu. Dia menceritakan bahwa sudah berniat pergi haji dan sudah siap segala bekal untuk beribadah haji. Tatkala mau berangkat, dia mengetahui bahwa ada seseorang tetangganya yang sakit keras. Maka, dia menolong si sakit itu, dan menguras semua bekal untuk ibadah hajinya. Tetangganya yang sakit itu sembuh. Tapi, dia tidak jadi untuk beribadah haji, ternyata, orang yang demikian ini menjadi haji mabrur. Dan untuk menjadi haji mabrur,